Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Membaca niat akan belajar. Nawaitu an ata'allama ta'ban wa jihadan billahi ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita tagline SD Insan Terpadu. SD Insan Terpadu Berkompetensi, berakhlak mulia, berkompeten, dan berprestasi. yes. Terima kasih. Rama. Nah, sekarang kita buka pembelajaran IPA atau IPAS. Bukunya dibuka IPAS. Halaman 39 atau 38. Bab 2, yaitu gaya di sekitar kita. Nah, sekarang perhatikan saudara. Gaya di sekitar kita. Nah, sekarang di sini di depan ada kursi. Saudara, apa yang terjadi dengan kursi? Terdorong. Terdorong, terus apa lagi? Berpindah. Berpindah atau bergerak, ya kan? Nah, ini yang disebut gaya. Paham ya? Gaya. Di situ ada hubungan gaya dan gerak di halaman 38. Gaya itu bermacam-macam. Kita bermain basket di situ ya. Bermain basket, banyak sekali kegiatan sehari-hari kita yang dengan menggunakan gaya. Contohnya yang tadi, dengan kursi kita bisa mendorong. Nah, itu. Terus kayak gini, ketika pintu didorong. Pintu tadi yang dicontohkan Ustazah adalah kursi. Contoh gaya berupa dorongan, yang tadi mendorong kursi. Terus contoh gaya berupa tarikan, sama. Ditarik. Nah, begitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Sekarang halaman 39. Mengamati gaya dorong pada sepeda. Nah, di situ ada. Karena tidak ada sepeda di sini, Ustazah menggunakan kursi untuk gaya dorong. Gaya dorong. Nah, dengan mendorong ini sudah disebut gaya. Selanjutnya, halaman 41. Di setiap hari kita, di hari-hari kita, itu ada berbagai bentuk gaya. Di sekitar kita semua ini ada berbagai bentuk gaya. Yang pertama, gaya otot. Apa itu gaya otot, Ustazah? Gaya otot. Nah, di situ dijelaskan. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh kontraksi dan relaksasi memanjang otot. Gaya otot banyak dilakukan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mengangkat ember, mengangkat kursi, kan pakai otot. Ya kan? Pakai otot. Apa yang pakai otot? Contohnya mengangkat meja. Tapi di bukunya itu dijelaskan mengangkat, dicontohkan itu mengangkat ember. Contohnya mengangkat ember yang berisi air. Antara lain yaitu apa? Bermain sepak bola. Kan menggunakan otot. Bermain tarik tambang juga menggunakan otot. Jungkat-jungkit, tahu jungkat-jungkit itu apa? Terus yang kedua, halaman 42, gaya gesek. Nah, gaya gesek terjadi ketika permukaan dua benda yang bergerak bersentuhan. Jika
Udah. Nah, penghapus dengan buku. Nah, pinjam ya. Menggesek. Ini gaya gesek antara benda satu dengan benda yang satunya bersentuhan. Itu gaya gesek. Banyak sekali gaya gesek itu contohnya. Contoh memperkecil dan kan. Kayak lagi itu roda. Itu kan berjalan di atas aspal, itu juga termasuk gaya gesek. Bisa ya dipahami ya? Terus di halaman 44, gaya magnet. Ustazah yakin kalian semuanya tahu dengan magnet. Tahu ya? Tahu? Magnet. Nah, kalian mungkin pernah melihat benda-benda yang dapat menempel di kulkas, ya kan? Mainan-mainan di kulkas itu kan bisa nempel. Terus ada lagi yang jualan itu magnet yang warna hitam, satunya bentuk lonjong itu disatukan menjadi satu. Itu ada magnetnya. Contohnya di sini. Nah, itu hiasan kulkas. Contohnya hiasan kulkas yang memiliki magnet. Nah, mudah menempel di kulkas. Magnet itu tidak semua tempat atau benda bisa ditempeli. Magnet itu hanya bisa menempel pada besi, baja, logam, gitu. Bisa ya? Dipahami ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. 45, halaman 45. Yang nomor 1 atau A, menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Magnet itu bisa menarik benda. Contohnya, kita naruh magnet di sini. Besi apapun itu bisa tertarik dengan magnet yang diam itu. Iya pada? Ya. Sudah pernah nyoba kalian? Pernah ya? Tidak hanya kita menempelkan, tapi magnet yang diam itu juga menarik benda. Contohnya kayak besi-besi kecil gitu, paku, cemiti, sendok, itu bisa tertarik, bisa menarik benda-benda kecil itu, ya. Memiliki kutub. Gaya magnet terbesar terletak di kedua ujung magnet. Kedua ujung magnet tersebut dinamakan kutub magnet. Ada dua macam kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub utara harus berdampingan dengan kutub selatan biar jadi satu. Kalau antara kutub utara dan kutub utara itu akan bertentangan. Paham tidak pertanyaan saya? Paham ya? Kalau magnet, contohnya kan kalau magnet itu ada tulisan U sama S ya. U. Nah, kalau U sama U itu akan bertentangan. S sama S itu akan bertentangan. Baru kalau U digandengkan dengan S itu baru nyatu. Bisa ya dipahami ya? Yang ketiga, membentuk gaya magnet di sekitar. Gaya magnet menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetis tertarik oleh magnet. Gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Contohnya, paku di atas kertas dapat bergerak apabila bagian bawahnya digerakkan oleh magnet. Pernah nyoba ya kalian? Kertas, kita pakai kertas. Kita pakai kertas, terus magnetnya ada di bawah. Kita taruh paku di sininya. Nah, magnet ketika diginikan, paku itu akan mengikuti. Ya pada? Pernah nyoba ada? Pernah. Beneran pernah? Nah, itu membentuk gaya magnet di sekitar. Jadi magnetnya di bawah kertas, terus paku entah itu cemiti kalau ditaruh itu akan mengikuti magnet yang bergerak di bawah itu. Nanti dipraktekkan.
Yang keempat, menarik dan menolak magnet lain. Kedua magnet akan saling menarik apabila dua kutub yang berbeda jenis bertemu. Kedua magnet akan saling menolak apabila dua kutub yang sejenis. Nah, ini katanya tadi Ustazah. Kan kutub utara sama kutub selatan. Tulisannya kalau di magnet itu U sama S. Nah, itu. Terus kalau sama jenisnya itu akan bertolak. Kalau beda jenisnya, kutub utara sama kutub selatan itu akan menjadi nyatu. Terus yang keempat, gaya pegas, halaman 49. Gaya pegas itu contohnya kayak ketepil. Tahu ketepil? Tahu. Terus trampolin. Ya. Gaya pegas merupakan gaya yang timbul akibat adanya dorongan atau tarikan terhadap benda elastis. Benda elastis adalah benda-benda yang dapat berubah bentuk saat diberi gaya dan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Ketepil. Pasti laki-laki pernah main ketepil. Tahu ketepil enggak? Tahu kan? Nah, ketepil itu termasuk gaya pegas, tarikan. Lepas. Jangan lepas semua. Ininya saja. Terus trampolin, pernah main trampolin? Pernah. Nah, itu juga gaya pegas. Nah, di sini sudah dijelaskan gaya pegas itu timbul akibat adanya tarikan terhadap karet ketepil. Taruh itu ketepil. Ketika tarikannya itu dilepas, karet akan kembali seperti semula. Trampolinnya juga begitu. Kita langsung kembali lagi trampolinnya itu. Kalau kita ditekan lagi, kembali lagi, gitu kan? Nah, selanjutnya itu lagi contohnya gaya pegas itu spring bed. Spring bed kalau diduduki kan gini, ya. Nah, itu lagi contohnya. Terus yang kelima, halaman 51. Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi itu jika dilempar akan jatuh. Namanya gravitasi. Contohnya kayak gini. Kan jatuh. Ini, makanya bumi ini mempunyai gravitasi. Mengapa semua benda yang dilempar selalu jatuh ke tanah? Benda-benda tersebut jatuh ke tanah karena dipengaruhi gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibat gaya gravitasi, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Jadi, benda yang jatuh itu termasuk gaya gravitasi. Benda apapun itu. Pernahkah kalian menimbang benda? Menimbang benda adalah mengukur berat benda karena gaya gravitasi. Besar pengaruh gaya gravitasi bumi terhadap benda tergantung pada jarak benda dari bumi. Maka jatuh letak suatu benda dari bumi, maka pengaruh gaya gravitasi akan makin kecil. Sebaliknya, makin dekat letak suatu benda dengan bumi, pengaruh gaya gravitasinya makin besar. Manfaatnya apa, Ustazah? Manfaat gaya gravitasi antara lain sebagai berikut. Lihat. Benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Iya, Bunda? Ya. Karena adanya gravitasi bumi, benda yang jatuh tidak jatuh ke atas, tapi jatuhnya ke bawah, ke bumi. Yang kedua, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Manfaatnya itu, kalau gravitasi tidak ada, kita ngambang. Tahu ngambang? Tahu. Tidak nyentuh tanah, tidak nyentuh bumi. Nah, makanya manfaatnya itu, kita bisa jalan di atas bumi. Terus
Yang C, gas-gas yang ada di atmosfer bumi bertahan sehingga manusia terlindung dari meteor dan radiasi sinar matahari secara langsung. (53, 52) kita bisa mengamati itu. Gravitasi bumi yang kita lempar adalah itu apa itu? Batu kerikil, kapas, balon, bulu ayam, dan kertas. Nah, contohnya kalau batu itu akan jatuh, ya kan? Kapas jatuh tapi lama. Jatuh ke buminya, masih jatuh ke tanahnya. Ya, Banda? Ya. Terus balon. Kalau balon itu kan ada gasnya. Itu akan terbang, jatuhnya juga lama. Sampai gasnya habis baru jatuh ke Tanah. Terus bulu ayam juga gitu. Makanya tadi sudah disebutkan tergantung berat bendanya. Kalau kapas kan tidak berat, jadi lama jatuhnya di tanah. Kalau kerikil, batu sama dengan kerikil. Pen, apa saja yang beratnya itu berat, itu pasti jatuhnya cepat ke tanah. Termos. 53, gaya mesin. Gaya mesin, apa itu gaya mesin, saudara? Gerak juga dapat ditimbulkan oleh gaya yang dihasilkan oleh mesin. Tidak hanya, contohnya kayak tadi kan gaya otot, menggunakan otot biar benda itu bergerak. Terus gaya pegas itu dengan tarikan. Nah, sekarang dengan gaya mesin. Gaya mesin itu dihasilkan oleh mesin yang dibuat oleh manusia. Tarikan atau dorongan. Misalnya pesawat ulang-alik. Tahu pesawat ulang-alik? Yang diluncurkan ke luar angkasa menggunakan daya dorong dari roket untuk melawan gaya gravitasi. Nah, kayak gini nih. Jadi itu didorong, ada mesinnya yang dorong. Makanya disebut dengan gaya mesin. Terus selain pesawat, helikopter, mobil, dan kapal laut. Mobil bisa jalan itu kan karena ada mesinnya, ya kan? Terus helikopter pun juga begitu, karena ada mesinnya. Jadi kalau gaya mesin itu pasti menggunakan mesin. Nah, sekarang bisa dikerjakan 54. Sudah? Bisa dipahami tidak penjelasannya, saudara? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jika ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Tidak. Oke, terima kasih. Sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Doa penutup majlis. Subhanallah